Ya, kita ke informasi lain. Pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 akan dilakukan 29 Juli mendatang. Pendaftaran ini berbasis online menggunakan sipol. Namun hingga hari ini peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu belum disahkan oleh DPR. Padahal ini sangat dibutuhkan KPU untuk sosialisasi. Jadi sekarang apa saja tahapan yang harus dilakukan KPU dan apa yang harus diikuti partai politik? Kita bergabung dengan Komisioner KPU, Mas Idam Holik. Mas Idam, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Mas Idam, terima kasih atas waktu Anda. Mas Idam, saat ini bisa disampaikan kepada kami, saat ini tahapan apa yang sedang dilakukan KPU menjelang pendaftaran Parpol 29 Juli? Saat ini kita sedang mengaktifasi akun Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Sipol akan kita gunakan dalam proses pendaftaran partai politik yang rencananya kami akan buka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Pada saat pendaftaran partai politik nanti di rentang waktu tersebut, partai politik harus sudah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini di pasal 173 ayat 2 dan 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, Mas Idam, saat ini ada aturan yang belum terbit PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan. Bagaimana sejauh ini prosesnya di DPR? Kami menanti pelaksanaan rapat konsultasi dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja. Informasi terakhir yang kami peroleh, nanti rencananya tanggal 7 Juli 2022 kami diagendakan untuk rapat konsultasi dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Sosialisasi kemudian menurut jadwal harus sudah dilakukan tanggal berapa, Mas Idam? Mengenai draft PKPU yang akan kami konsultasikan tersebut, pada dasarnya tidak sekedar kami sudah uji publikan kepada publik secara luas, baik masyarakat sipil, media, ataupun publik pada umumnya. Materi tersebut juga sebenarnya sudah kami sampaikan kepada partai politik yang berbadan hukum. Dan kami sudah undang mereka dalam beberapa kali rapat koordinasi. Dan kami sudah jelaskan mengenai persyaratan pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu, termasuk juga ketentuan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 strip PUU strip 18 Romawi 2020 mengenai partai politik yang lolos parliamentary threshold. Ya, Mas Idam, apakah betul ketika PKPU ini masih terganjal dan masih baru levelnya di konsultasi, selama ini belum diputus, artinya sosialisasi akan sulit dilakukan atau mungkin tidak bisa dilakukan? Sosialisasi sudah kami lakukan dengan menyampaikan kepada publik bahwa ini rancangan PKPU. Dan dalam logika hukum, selama PKPU baru yang merevisi PKPU sebelumnya itu belum disahkan, maka PKPU lama itu masih berlaku. Dahulu dalam proses verifikasi partai politik, KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2018. Mas Idam, kalau misalnya sekarang kita bicara tentang Sipol. Sipol ini apakah sifatnya hanya sebagai sistem informasi saja atau nanti semua pendaftaran dilakukan secara online? Karena kita ingat kalau misalnya di pendaftaran partai politik yang sebelum-sebelumnya, nantinya akan ada banyak sekali parpol yang datang membawa kotak-kotak dengan berkas-berkas. Apakah pemandangan seperti itu tidak akan terjadi lagi atau masih akan sama? Saat ini sudah ada 31 partai politik yang memiliki akun Sipol, maksud saya partai politik tingkat nasional, dan ada 5 partai politik lokal. Nanti pada saat partai politik mendaftarkan partai politiknya untuk menjadi peserta pemilu 2024, mereka cukup membawa beberapa dokumen. Yang pertama, dokumen permohonan pendaftaran. Yang kedua, dokumen rekapitulasi, rekapitulasi alamat kantor, rekapitulasi keanggotaan. Yang ketiga, dokumen pernyataan bahwa data-data yang diunggah atau diupload ke dalam Sipol merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Selebihnya mengenai dokumen-dokumen yang disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan pendaftaran partai politik, itu semuanya diunggah di dalam aplikasi Sipol. Jadi fenomena yang seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, ya seperti di 2014, berpuluh-puluh kontainer, itu sudah tidak ada lagi. Nanti cukup membawa dokumen dalam satu map dan diserahkan kepada kami, lalu kami cek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan perundang-undangan
di Sipol apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap maka kami belum bisa menerima pendaftarannya. Bagaimana dengan keamanan datanya sekarang, Mas Idam? Insya Allah aplikasi ini aman, dan tentunya saya sangat yakin kepada masyarakat Indonesia, kepada publik di Indonesia, karena ini merupakan program strategis nasional dalam penyelenggaraan pemilu. Mari kita sama-sama jaga aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat berfungsi dengan maksimal, dan kami juga tentunya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga kami telah membuat rapat mengenai pembentukan gugus tugas pengamanan cyber aplikasi KPU. Dan apa yang akan dilakukan gugus tugas itu? Apakah akan secara rutin memperbarui firewall misalnya? Atau sistem keamanan? Itu salah satunya, dan memastikan bahwa aplikasi ini dalam kondisi yang aman. Mas Idam, ada yang berbeda di proses verifikasi, tadi ada sudah sedikit menyebut, ini berkaitan dengan putusan MK nomor 55 tahun 2020. Pembedaan terbesarnya bagaimana, Mas Idam, di sistemnya atau bagaimana? Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, nanti partai politik yang telah melampaui parliamentary threshold atau partai politik yang hari ini memiliki kursi di DPR RI atau sebanyak 9 partai politik itu hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Ya, jadi 9 partai politik tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, bagi partai politik yang tidak memperoleh atau tidak melampaui parliamentary threshold pada pemilu yang sebelumnya, mereka akan menempuh semua jenis verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Yang nanti apabila proses ini berjalan dengan lancar, maka pada tanggal 14 Desember 2022 kami akan tetapkan partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagai partai politik peserta pemilu untuk pemilu serentak 2024. Mas Idam, sejauh ini sudah ada 31 partai kalau tidak salah yang sudah memiliki sipol. Jadi betul. Apa tahapan selanjutnya yang akan mereka lakukan? 31 partai politik tingkat nasional telah memiliki akun sipol, dan 5 partai politik lokal di Aceh telah memiliki akun sipol. Maka selanjutnya mereka dipersilahkan untuk mengunggah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran partai politik yang nanti mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus mereka akan mendatangi kantor KPU Republik Indonesia untuk menyampaikan pendaftarannya untuk partai politik tingkat nasional, dan untuk partai politik lokal mereka nanti akan melakukan pendaftaran di KIP Aceh. Oke. Mas Idam, berkaitan dengan PKPU, pendaftaran, verifikasi, dan penetapan, apakah dalam waktu dekat juga prosesnya akan berlanjut? Tadi yang Anda sampaikan tanggal 7 Juli itu ya? Ya benar, tanggal 7 Juli informasi yang kami peroleh, kami akan diundang dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja di Komisi 2 DPR RI. Nanti kami akan berkonsultasi dengan pihak DPR RI dan pemerintah, karena ini merupakan kewajiban dari yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Baik, Mas Idam Kholik, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung, Komisioner KPU. Kita tunggu sekarang prosesnya seperti apa. Semoga lancar dan terutama sosialisasinya baik dan bisa betul-betul dimengerti oleh mereka yang ingin mendaftarkan partai politiknya. Terima kasih banyak, Mas Idam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.